Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan kembali kajian kita, di mana pembahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu mengenai hal-hal yang mesti diislah, yakni diperbaiki di dalam menuntut ilmu dan mengajarkannya. Sekali lagi, bab ini membahas tentang hal-hal yang mesti diperbaiki di dalam menuntut ilmu dan mengajarkannya. Bisanadil muttasil ila al-musannif, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ghaziri ulumihi fid dharain amin, ila an qala innal uluma fununun. Sesungguhnya ilmu-ilmu fununun, terdapat beberapa jenis, wa anwa'un, dan terdapat beberapa bahagian, katsiratun, yang banyak sekali, wal ulama'u, dan para alim ulama itu asnafun, ada beberapa kelompok, katsiratun, yang sangat banyak, wa ala maratiba wa manazila mutafawitah, dan para alim ulama itu terdiri di atas beberapa tingkatan dan beberapa kedudukan, ya, dengan keahlian di bidang ilmunya masing-masing, ya, yang berbeda-beda. Fa ammal ulumu ad-diniyatu syar'iyyatu, maka adapun ilmu-ilmu ad-diniyah asy-syar'iyyah, yaitu ilmu-ilmu agama yang berkaitan dengan syariat, hukum ahkam Allah, maka wajib, fayajibu wujuban mutaakkadah, maka hukumnya wajib dengan kewajiban yang sangat ditekankan, ya, agar an la yuridal alimu biha wal muta'allimu laha bita'limiha wa ta'allumiha illa wajhallahi wad daral akhirah. Agar seseorang itu, baik yang alim itu ataupun orang-orang yang muta'allim, yang mempelajari ilmu itu, dengan mengajarkannya dan mempelajarinya, tak lain tak bukan kecuali dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan negeri akhirat. Jadi ilmu-ilmu ad-diniyah asy-syar'iyyah, ilmu-ilmu agama yang syar'i ini Bapak Ibu, terutamanya yang 3 bidang ilmu yang wajib dipelajari, yang selalu saya sampaikan, yaitu yang pertama akidah, yang kedua fiqih, ya, yang ketiga tasawuf. Yang tak dapat tidak, seseorang yang akil baligh, ya, wajib belajar tentang 3 bidang ilmu tersebut, ya. Jika tidak, maka tiada sah amal ibadahnya, ya. Kemudian tiada sah akidahnya kepada Allah, dan pastilah, ya, hatinya tidak akan bersih, ya, hatinya tidak akan menjadi baik. Nah, itu yang tasawuf yang ketiga itu, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tak dapat tidak dikatakan tadi, orang yang mempelajari ilmu-ilmu agama yang syar'i ini, ya, atau mengajarkannya, semestinya lah ia semata-mata berharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan negeri akhirat. Tak boleh dikarenakan sesuatu yang lain, ya, menginginkan sesuatu yang lain selain daripada itu. Itu tak dibenarkan di dalam mempelajari atau mengajarkan ilmu-ilmu asy-syar'i, ya. Maka juga dikatakan di dalam kitab ini, wa yajibu wa yuta'akkadul amalu biha wa nashruha wa du'a'u ilaiha liwajhillahi wad daril akhirah. Dan wajib baginya dengan kewajiban yang ditekankan, ya,
yakni untuk mengamalkannya. Ini apa? Untuk mengamalkannya, dan nasyruha, menyebarkannya, dan ad-du'a'u ilaiha, mengajak orang-orang kepadanya, yaitu kepada ilmu tersebut, ya. Karena apa? Untuk apa? Semata-mata berharap keridhaan Allah, liwajhillah, mengharap wajah Allah, artinya mengharapkan keridhaan Allah, ya. Wadaril akhirah, dan mengharapkan kebaikan nanti di negeri akhirat saja, ya. Wa qad wa'ada Allahu 'alal qiyami bidzalika ridahu wa thawabahu al-'azim. Dan sungguh Allah telah menjanjikan bahwasanya Allah akan memberikan keridhaannya dan pahala yang besar untuknya. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang seperti itu. Ibu yang dimuliakan Allah. Wa tawa'ada 'ala tarki dzalika wa taqsiri fihi bi sukhtihi wa 'adzabihi al-alim. Dan Allah mengancam dengan memberikan kemurkaannya dan azabnya yang pedih atas yang meninggalkan hal-hal itu dan tidak mau mengamalkannya. Jadi duduk di dalam menuntut ilmu, ya. Apalagi saya yang mengajarkan ilmu ini, Bapak Ibu, ya. Tak lain tak bukan itu, bukan hanya sekedar buka kitab, menyampaikan, menjabarkan, mensyarahkan, mentafsirkan, tidak. Yang duduk pun seperti itu, bukan hanya sekedar menulis, mencatat, mendengar, tidak, ya. Tapi apa? Niyatul amal. Apa itu, Bapak Ibu? Niat mengamalkannya. Jangan duduk sekedar duduk, ya, mengisi waktu kosong, Pak Ustadz, daripada tak ada kerja. Masa nuntut ilmu daripada tak ada kerja? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, mengisi waktu kosong, ya. Daripada tidur, Pak Ustadz, itu tidak betul juga niatnya itu. Daripada tidur lebih baik menuntut ilmu, ya. Jadi banyak yang mesti kita perbaiki lagi, Bapak Ibu. Hal-hal yang mesti kita perbaiki di dalam menuntut ilmu ini, ya. Kalau dibahas panjang, Bapak Ibu, ya, tak habis ceritanya. Belum lagi adab-adab di dalam menuntut ilmu, di dalam mengajarkan ilmu, ya. Alim ataupun muta'allim ataupun mustami' itu semua ada adab-adabnya, Bapak Ibu. Ada adab-adabnya, ya. Baik. Itu masalah ilmu ad-diniyah asy-syar'iyyah, ilmu agama, ilmu syariat. Seperti itu ketentuannya, ya. Wa minal ulumi, dan ada pula sebahagian di antara ilmu-ilmu ma laisa bidiniyin, yang bukan ilmu agama, ya. Wala syar'iyyin, dan bukan pula ilmu yang bersangkut paut dengan syariat. Bihukmil asalah, yakni dengan hukum asalnya, yaitu ilmu-ilmu yang hukum asalnya itu tidak ada sangkut pautnya, tidak ada hubungannya dengan agama dan syariat. Seperti ilmu apa itu, Bapak Ibu? Ilmu-ilmu seperti apa itu? Ka'ulumil lughah, seperti ilmu-ilmu bahasa, nahwu, shorof, mantik, ma'ani, bayan, ilmu-ilmu bahasa, ya. Wal hisab, dan ilmu berhitung, ya. Kemudian apa lagi? Wattibbi, ilmu kesehatan, kedokteran. Itu. Tetapi nanti kalau memang ada hubungannya, kait mengaitnya dengan agama untuk kemaslahatan agama, ya, itu bisa jadi pahala kalau orang yang belajar ilmu-ilmu seperti itu meniatkannya untuk itu. Untuk agama, untuk kemaslahatan, nanti bisa jadi pahala. Itu akan dibahas nanti di dalam kitab. Tapi hukum asalnya ilmu-ilmu itu tidak ada kait mengait dengan agama, dengan syariat. Ya, baik. Nanti jangan tersinggung pula, ya, tersinggung pula yang mengajarkan nahwu, yang mengajarkan shorof, ya. Oh, berarti ilmu saya ini tidak ada hubungannya dengan. Ya, tunggu dulu, mau diarahkan kemana itu nahwu shorofnya? Kalau memang niatnya, dimaksudkannya, tujuannya itu untuk apa? Untuk memahami ilmu tafsir. Ya, belajar dulu dong nahwu shorofnya, ya. Tidak keluar barisnya, Pak. Kalau tidak belajar nahwu shorof itu tidak keluar barisnya. Tidak terbaca wazannya itu. Itu yang tak berbaris, kitab gundul, ya.
Kalau yang sudah diterjemahkan itu pun mesti dihadapkan dengan guru kitabnya itu, bukunya itu. Mesti dihadapkan dengan guru, talaki namanya. Jangan baca sendiri, Pak. Ya, pahami sendiri, baca sendiri, amalkan sendiri, itu bahaya itu, ya. Baca kitab enggak boleh kayak gitu, ya. Mesti dihadapkan dengan guru. Baik. Maka orang-orang yang mempelajari ilmu yang pada asalnya tidak ada kait mengaitnya dengan hukum, dengan agama, ya, di dalam syariat itu, fayajuzu an tu'allama hadhil ulum wa tuta'allama liqasdil umurid dunyawiyah al mubahah. Maka dibolehkan baginya, tidak berdosa dia. Ya, kalau dia mengajarkan ilmu-ilmu itu dan mempelajarinya untuk tujuan sebagai keduniaannya, tidak apa-apa dia. Tidak masalah, Bapak Ibu. Kalau ilmu agama tadi, Bapak Ibu, tidak boleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mesti semata-mata untuk mengharapkan keridhaan Allah. Mengharapkan keridhaan Allah, mencari keridhaan Allah. Ya, mengharapkan semata-mata kebaikan di negeri akhirat. Untuk itu saja. Kalau ilmu agama itu mempelajarinya, mengajarkannya, tidak boleh maksud yang lain. Kalau ada embel-embel yang lain, dia tak dapatkan kebaikan lagi di dunia dan di akhirat, Bapak Ibu. Tak ada kebaikannya sedikit pun itu. Ya, kan dah dapat kata Allah. Mana lagi? Kau belajar tafsir mau dipanggil al-mufassir, kan dah dapat panggilan itu, ahli tafsir. Kau belajar menghafal Al-Quran, ya, duduk di majelis-majelis tahfidzul Quran, pondok-pondok pesantren tahfidzul Quran, untuk mendapatkan panggilan apa? Hafizul Quran, ya, atau hamilul Quran. Kan dah dapat panggilan itu kata Allah. Ada lagi ya Bapak Ibu. La nasiba lahum fil akhirah. Tak ada nasib kebaikan sedikit pun nanti di akhirat lagi. Itu. Ilmu agama itu tidak boleh sembarangan. Kalau ilmu-ilmu yang tak ada kait mengait berhubungan dengan agama, dengan hukum syariat, boleh-boleh saja dikatakan di dalam kitab ini. Maka dibolehkan mengajarkan ilmu-ilmu itu dan mempelajarinya untuk tujuan-tujuan keduniaan. Ini tidak masalah itu Bapak Ibu. Bapak Ibu guru apa? Guru matematika, tidak apa-apa. Ya, dapat gaji nanti mau beli mobil, tidak apa-apa. Ya, mau beli rumah mewah, tidak apa-apa. Kalau berceramah mau beli rumah mewah, mau bersaing pula dengan ustaz-ustaz yang lain, nggak boleh, nggak boleh. Nah, saya tegas-tegas ya, Bapak Ibu. Saya mau ngatain diri saya, bukan ngatain yang lain. Ya. Saya mau bilang diri saya, Bapak Ibu. Ya. Kalau dapat sesuatu dari berdakwah, gunakan untuk dakwah. Itu yang betul. Kurang kitab, beli kitab, beli banyak-banyak. Kurang Quran untuk mengajar santrinya, beli Quran. Dapat dari dakwah, ila dakwah, untuk dakwah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Butuh rumah, belilah rumah, tak masalah, pakai duit dakwah. Hasil dari berdakwah, tak ada masalah. Emang boleh menerima dari hasil berdakwah? Boleh. Nabi katakan sebaik-baik bayaran gaji yang kalian terima adalah daripada mengajarkan kitab Allah. Boleh, yang tak boleh itu kau tarifkan, kau tentukan. Saya kalau tidak segini ya, saya tidak bisa datang ke sini Pak berceramah harus segini ya, itu tidak boleh. Ya. Lain cerita dia sudah membangun sebuah pondok Pak, pesantren, ma'had, itu kan ada biaya listrik, biaya air segala macamnya, itu lain cerita lagi itu Pak. Ya, ini model saya nih ya, model saya nih ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Ya, dapat dari berdakwah untuk berdakwah. Penting kiranya kendaraan, belilah kendaraan untuk sekeperluan saja, bukan untuk bersaing dengan yang lain. Ustadz Sipulan beli merek ini, aku tidak bisa sama nih, harus yang lebih mahal. Enggak, bukan seperti itu. Karena hasilnya dari dakwah, hasilnya daripada mengajarkan ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu asy-syar'iyyah. Tidak boleh diarahkan ke sana, ya, kepada kemubaziran, untuk membangga-banggakan, untuk bersaing-saing, nggak boleh ke sana itu. Ya, untuk seperlunya saja. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkara-perkara ilmu-ilmu yang tak kait mengait sedikit pun tak ada hubungan dengan agama, dengan syariat, maka boleh ini ya, tidak masalah. Ya. Ya.
Kalau untuk bersaing-saing, untuk membangga-banggakan, tetap salah juga sebenarnya Bapak Ibu. Ya, tapi yang dari hasil berdakwah tadi itu lebih dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Paham Bapak Ibu? Nah, ya. Tidak Bapak Ibu yang mesti paham, saya yang mesti paham seharusnya. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, baik. Walau qasadal alimu biha wal muta'allimu laha amraddin, dan jikalau seseorang itu, yakni seseorang yang belajar ilmu-ilmu yang tak ada kait mengait dengan agama dan syariat tadi, maksudnya Bapak Ibu, jikalau dia bermaksud diniatkan di dalam hatinya itu, ya, di dalam mempelajari ilmu itu ataupun mengajarinya untuk kemaslahatan agama. Tadi sudah saya sampaikan tadi duluan tadi, ya, sudah saya kasih tahu duluan tadi kan. Untuk kemaslahatan agama, ya, untuk kebaikan agama gitu. Maka wazalika fima yasluhu tawassulu bihi ila ad-dini wa yatawassalu bihi ilaihi wa yusta'anu alaihi. Dan maksud itu berlaku dalam sesuatu ilmu yang layak dijadikan perantara dengan ilmu itu. Nahu, kamu belajar nahu untuk apa? Sharaf, belajar sharaf untuk apa? Mantiq, ma'ani, bayan, itu ilmu-ilmu yang menghiasi bahasa semua itu Bapak Ibu. Yang di dalam bahasa Arab lah khususnya, karena bahasa Arab itu luar biasa Bapak Ibu. Ya. Kemudian dia niatkan untuk apa? Supaya saya paham membaca tafsir. Ya, karena di tafsir itu adalah penjabaran, penjelasan tentang hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi maksudnya tujuannya untuk itu. Maka belajar nahunya, belajar sarafnya itu diberikan pahala, mendapat pahala Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di dalam kitab ini dikatakan kana lahu, adalah untuknya fi dzalika sawabun azim, dapat pahala yang teramat besar. Belajar nahu, belajar saraf untuk baca kitab gundul, Quran, tafsir, kitab-kitab ulama. Bagus supaya paham kita dengan agama. Mantap. Maka dengan belajar ilmu-ilmu alat seperti itu, ilmu-ilmu bahasa seperti itu, mendapatkan pahala yang besar, azim, wa ajrun min haitsu anna lil wasaili hukmul maqasid. Karena setiap sesuatu di dalam kaidah nih Bapak Ibu ya, yang dapat menghubungkan kita dengan maksud-maksud yang baik, maksud-maksud di dalam agama itu, maka diberikan pahala. Ya Bapak Ibu. Tasbih itu sesuatu wasilah untuk kita senantiasa mau berzikir. Kalau lihat tasbih itu kan hati mau berzikir Bapak Ibu. Ya begitu. Sunnahnya memang menggunakan ruas-ruas garis jari itu Bapak Ibu. Ya. Jadi sebahagian ada yang mengatakan bid'ah segala macamnya. Gara megang tasbih nanti tasyabuh pula menyerupai orang kafir. Makanya kalau bertasbih itu bersanad kepada guru. Cara megangnya seperti apa, cara metiknya, metik pula ini bahasa apa nih? Cara megangnya itu, cara menggerakkannya itu. Ada sanadnya Bapak Ibu, mengambil dengan guru. Kami punya sanad itu, cara megang tasbih itu. Ya. Supaya jangan tasyabuh kita. Itu yang bilang bid'ah berarti enggak ada sanad cara megang tasbih itu. Enggak sama, mana pula sama. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itu adalah sesuatu yang dapat menghubungkan kita, menjadi perantarakan ya di antara kita dengan Allah untuk senantiasa berzikir kepada Allah SWT. Maka hal-hal seperti itu menjadi kebaikan dan mendapatkan pahala Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu kaidahnya seperti itu. Ya. Kemudian wa ammal ulama'u, dan adapun para alim ulama ataupun at-tullabu, para penuntut ilmu agama asy-syar'i yang syariat ya, fa afdaluhum, maka terafdal sekali bagi mereka, wa arfa'hum indallahi manzilah, dan yang paling utama derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu man yata'allamul ilma, mereka yang belajar ilmu dan yang mengajarkannya, wa ya'malu bihi, dan yang mengamalkannya ya, ibtigha'a wajhillah, hanya semata-mata mencari keridhaan Allah, wad daril akhirah. Nah, itu khusus bagi ulama ataupun tulab, para penuntut ilmu agama ya. Dan yang mengamalkan ilmu-ilmu agama itu
hanyalah semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena maksud yang lain, tujuan-tujuan yang lain. Baik. Ulaika humul muflihun. Merekalah, siapa mereka ini? Yakni para ulama, para penuntut ilmu agama yang beramal dengan ilmu itu sendiri adalah orang-orang yang muflihun, yang meraih keberuntungan. Al-faizun lagi pula adalah orang-orang yang mendapatkan kejayaan, kesuksesan, biridwanillah, dengan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, fi dari karamatihi, dari sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di kemudian hari di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Wasairuna ala sabili anbiyaihi, dan merekalah orang-orang yang berjalan di atas jalan para nabinya, wa rusulihi, dan para rasul-rasulnya, wal warithuna lahumul ladzina qala fihim sallallahu alaihi wasallam, dan merekalah orang-orang yang disebut sebagai al-warithun. Al-warithun, orang-orang yang mewarisi. Mewarisi apa? Warisnya para nabi. Itulah yang dimaksudkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya yang mulia, al-ulama'u warasatul anbiya'i. Para ulama itu adalah warasahnya para nabi. Warasah itu apa? Pewaris. Apa yang diwarisi? Ilmu. Karena nabi itu tidak mewarisi dinar, dirham, emas, perak, Bapak Ibu. Tapi yang diwarisinya adalah ilmu. Kepada siapa? Al ulama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama yang sebenar-benar ulama itu Bapak Ibu, ulama yang mewarisi apa yang diwarisi oleh para nabi-nabi. Jadi kalau sudah keluar dia daripada karakter itu Bapak Ibu, keluar daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bukan ulama. Itu ula namanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa min ahlil ilmi man takunu niyyatuhu fi ta'allumihil ilma wa ta'limihi maqsuratan 'ala dunya wa nailil jahi wal mali wal manzilah indan nas. Ini yang mesti diperhatikan juga bagi yang menuntut ilmu dan mengajarkan juga. Ini tak terlepas nih Bapak Ibu dari penuntut ilmu ataupun yang mengajarkan ini. Jadi saya bukan menyindir sesiapapun ini, karena yang dikatakan di sini juga yang mengajarkan ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada maksud apa-apa di sini. Hanya menyampaikan pesan-pesan ulama nih Bapak Ibu Karena saya baca kitab ini, bukan saya yang bilang, ulama yang bilang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya pula yaitu orang-orang alim. Ada yang keberadaan niat mereka itu, keadaan niat mereka itu maksudnya ketika menuntut ilmu atau ketika mempelajari ilmu dan mengajarkannya, ada yang hanya sebatas untuk meraih keduniaan. Ini ada nih Bapak Ibu. Ini ada. Kalau tidak ada, mungkin disampaikan oleh ulama. Ini ada orang yang menuntut ilmu ataupun yang mengajarkan ilmu, ataupun saya tambahkan lagi yang mengamalkan ilmu itu dengan maksud-maksud keduniaan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka salah satu niat ketika menuntut ilmu ini Bapak Ibu yang menyalah itu, niat yang menyalah, yang pada akhirnya kita itu tidak bisa istiqamah di dalam menuntut ilmu. Apa itu Bapak Ibu? Niat yang menyalah seperti apa itu? Satu, duduknya di majelis ilmu itu Bapak Ibu, kata para alim ulama kita, bukan mencari keridhaan Allah, bukan mengharapkan balasan kebaikan di negeri akhirat, tapi apa? Hanya untuk berbangga-bangga. Saya dari majelis si fulan, saya dari majelis ilmu ustadz yang lagi viral, si fulan. Bangga dia pulang dari majelis. Ada guna itu Bapak Ibu. Orang-orang seperti ini di kemudian hari dipastikan Bapak Ibu tak akan bisa dia istiqomah di dalam menuntut ilmu itu Bapak Ibu. Paling 2-3 hari, sebulan 2 bulan, paling lama setahun Bapak Ibu.
Habis itu berpisah lagi dia daripada guru itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada yang viral pula lagi Bapak Ibu. Pindah pula dia lagi ke sana. Bapak Ibu. Bukan seperti itu menuntut ilmu itu. Ya. Bapak Ibu. Karena setiap hari, setiap bulan, setiap tahun tuh berganti-ganti yang viral tuh Bapak Ibu. Yang viral kemarin tenggelam sudah, ya. Tak dikenal lagi, dah mulai Melayu dia, ya. Dah mulai meredup dia Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dia berpindahlah karena niatnya mencari yang viral, berbangga-bangga di majelis Ustadz si fulan yang lagi viral. Kalau duduk belajar menuntut ilmu seperti itu, takkan bisa istiqamah sampai bila-bila. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan. Atau duduknya dia di majelis ilmu itu ingin bersaing-saing di dalam menuntut ilmu Bapak Ibu. Nih, aku duduk di majelis ini, kitabnya besar loh. Apa ngaji satu kitab kecil, Arba'in, 40 hadis nih kitabnya. Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Sunan Sittah langsung di situ Bapak Ibu. Ya. Ini duduk di sini nih, kitab besar-besar semua ini. Bapak Ibu yang niat seperti ini juga termasuk niat yang menyala. Orang seperti ini takkan dapat beristiqamah di dalam amal ibadahnya Bapak Ibu. Karena niat apa? Niat tak betul. Ya, duduklah dimanapun ada majelis ilmu, mencari keridhaan Allah, mencari ilmu agama, untuk supaya kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Ya, ini supaya bersih hati kita, supaya tegak lurus akidah kita. Belajarlah kepada siapapun. Yang penting jelas manhaj gurunya, jelas mazhab gurunya, jelas akidah gurunya. Itu yang penting. Itu mesti dipilih juga tuh, enggak asal duduk aja tuh. Ya, enggak salah-salah juga itu. Ya, baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, yang beramal dengan ilmu dengan niat-niat seperti itu. Wa nailil jah wal mal wal manzilah indan nas, semata-mata untuk memperoleh apa? Kekuasaan. Ya. Kamu ngapain ngajar itu di kantor Kejati itu? Kenapa? Biar saya jadi penasehat kantor Kejati Pak Ustaz. Ya, niat salah itu. Ya, saya mau bilang diri saya sendiri. Apa kamu ngajar di sana itu? Supaya jadi atau diangkatlah menjadi ketua penasehat, alim ulamanya di situ. Ya Allah ya Rabb, ya. Itu mesti diperbaiki itu. Ya, tak betul itu niat itu. Ya, untuk mendapatkan kekuasaan pangkat ataupun al-mal untuk mendapatkan harta, dan kedudukan untuk mendapatkan kedudukan, manzilah itu indan nas, di hati-hati manusia. Mengajarkan ilmu untuk mendapatkan kedudukan di hati-hati manusia. Oh, si fulan tuh ya rajin menuntut ilmu itu. Si fulan tuh yang alim itu ingin mendapatkan ya manzilah, kedudukan seperti itu. Salah niat. Nauzubillahi min dzalik. Kita semua meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari niat-niat yang fana, dari niat-niat yang fana. Ya. Apa itu? Niat-niat yang binasa. Ya. Yang tak kekal itu. Yang kekal apa? Mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan kebaikan di negeri akhirat. Itu yang kekal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Walakinnahu yastasyiru fi nafsihi su'ahali. Tetapi orang-orang yang seperti ini sebenarnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang niatnya salah di dalam menuntut ilmu, di dalam mengajarkan ilmu, di dalam mengamalkan ilmu itu, mereka yastasyir, mereka itu menyadari sesadar-sadarnya di dalam hati mereka itu sebenarnya fi nafsihi, ya, su'ahalihi, bahwasanya buruknya keadaannya. Dia sadar itu Bapak Ibu. Dia di dalam keadaan yang sangat buruk sekali, ya. Wa khissata qasdihi, dan dia sadar sesadarnya bahwasanya tujuannya itu adalah tujuan yang hina, tujuan yang tak baik. Dia sadar Bapak Ibu. Tetapi kalau sudah hawa nafsu yang ada di dalam diri itu berkehendak, setan minggir Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu? Setan ini tipu dayanya ndak begitu dahsyat loh Bapak Ibu. Allah jelaskan di dalam Al-Quran itu, tipu dayanya sangat lemah. Inna kaida syaitana kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu teramat sangat lemah sekali. Orang yang Allah bukakan itu Bapak Ibu, mudah baginya untuk menghindari itu Bapak Ibu. Nampak enteng aja dia menghindari itu Bapak Ibu. Tipu dayanya lemah.
Tetapi kalau hawa nafsu yang di dalam diri kita ini sudah menyepakatinya, itu yang membuat maksiat itu terjadi, Bapak Ibu. Setan itu hanya membisik-bisikkan saja, Bapak Ibu, menghasut-menghasat saja. Kalau hawa nafsu yang ada di dalam diri kita itu tidak bersepakat dengannya, tidak bersinergi, bekerja sama dengannya, maka tak akan terjadi maksiat itu, Bapak Ibu. Tapi kalau sudah nafsu yang ada di dalam diri kita, hawa nafsu yang buruk itu yang berkehendak untuk melakukan maksiat itu, setan minggir, Bapak Ibu. Sekali lagi saya katakan, setan minggir. Gini bentuk setan, Bapak Ibu. Nah, minggir dia. Tak sanggup saya lagi. Ini lebih parah pada saya. Minggir. Induk kita mau jalan katanya. Induk setan itu hawa nafsu yang ada pada diri kita, Bapak Ibu. Tinduknya, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka tak salahlah Rasulullah mengatakan dalam sebuah sabda beliau yang mulia, ada aduwak, musuh yang besar, musuh yang paling bahaya ya bagimu adalah nafsukallati baina jambayk, yaitu hawa nafsu yang burukmu itu yang ada di dalam dirimu itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti ini dia tahu, Bapak Ibu, kembali kita pada pembahasan kita. Orang-orang seperti ini sadar sesadar-sadarnya bahwasanya niatnya itu salah. Ya, maksud tujuannya itu hina sebenarnya. Dia tahu, Bapak Ibu. Ya, tapi apalah daya. Ya, hawa nafsu di dalam diri yang berkehendak, Bapak. Setan minggir, ya. Baik, dah berhasil kita. Mari kita minggir, kata setan. Biarkan dia jalan. Biarkan dia melanjutkan maksiat dosanya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasyu'mi taqsirihi, dan sesungguhnya dia sadar sesadarnya dengan kelalaiannya. Ya, fadzalika ala khatarin, orang-orang seperti inilah ya yang Bapak Ibu di dalam kekhawatiran yang teramat sangat, Bapak Ibu. Khawatir, Bapak Ibu. Ya. Khawatir apa? Wa aqibatuhu makhufatan, nanti akan berdampak pada perbuatannya itu dengan sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri, su'ul khatimah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma'adzalika fattaubatu marjuwatun, dan di dalam hal-hal seperti ini maka bertaubat sangat diharapkan baginya. Wajib itulah, ya, bertaubat segera. Jangan dibiarkan hati kita seperti itu, ya. Dengan niat-niat seperti itu, dengan tujuan-tujuan seperti itu, bertaubat diharapkan baginya. Segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau udah bertaubat ini, insyaallah Bapak Ibu, ya Allah perbaiki niat-niat kita, Allah luruskan ya maksud dan tujuan kita itu, insyaallah. Bertaubatlah. Ngaku kita salah, ngaku kita niat kita itu ya dikarenakan hal-hal keduniaan. Ngaku di hadapan Allah, bukan sekedar menyadarinya dengan hati sesadar-sadarnya. Mengaku di dalam munajat taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting gitu. Ya, menyesal. Ya, jangan diulangi lagi. Insyaallah Allah perbaiki hati. Allah islah niat kita itu. Ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Wa huwa mimman qala fihim Rasulullah SAW. Maka dia, orang-orang yang seperti tadi itu, ya, termasuk di dalam golongan yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Rasulullah SAW yang mulia. Rasulullah bersabda, "Ana min ghairid dajjal, akhwafu alaikum minad dajjal," kata Rasulullah. Apa Rasulullah katakan, Bapak Ibu? Kekhawatiranku terhadap kalian dari seseorang. Dari siapa? Dari seseorang. Sesiapa seseorang itu? Itu yang tadi. Ya. Berilmu tapi tak beramal dengan ilmunya. Menuntut ilmu, mengajarkan ilmu dengan niat-niat selain Allah Subhanahu wa taala. Itu seseorang itu. Nah, kekhawatiranku terhadap kalian dari seseorang yang melebihi kekhawatiranku terhadap kalian dari Dajjal, kata Rasulullah. Lebih khawatir aku dari Dajjal lagi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertanya sahabat, "Fama huwa ya Rasulullah?" Siapa seseorang itu ya Rasulullah? Siapa dia ya Rasulullah? Qala, Rasulullah bersabda, "Al-ulama usu", ulama yang berperangai buruk, ulama yang jahat.
Nah, ini kita orang awam tidak boleh asal-asal ngomong Bapak Ibu. Apalagi kita sebagai murid dengan guru tidak asal-asalan yang ngomongin orang. Oh, mentang-mentang bukan guru kita bilang, oh, itu ulama su tuh. Tidak boleh itu. Yang tahu ulama su itu sesama ulama Bapak Ibu. Kita sebagai murid tetap jaga adab. Ya, kalau pengen tahu dia sesat Pak Ustadz, ya dia adalah ulama su, tanya kepada ulama yang betul-betul adil. Nah, jangan ulama yang dengki pula dengan dia, kita tanya ke dia, oh buruk semua itu Bapak Ibu. Karena kalau ulama sudah dengki Bapak Ibu, dengkinya lebih dengki daripada orang jahil Bapak Ibu. Itu kata siapa? Kata Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullahu taala. Ulama ini Bapak Ibu kalau sudah masuk dengki ke dalam hatinya Bapak Ibu, lebih dengki daripada Bapak Ibu sebagai orang awam Bapak Ibu. Ngeri kedengkiannya. Wah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mulai dia menggunakan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi untuk mendengki orang Bapak Ibu. Bapak Ibu mana pandai kayak gitu? Ya kan? Kalau seorang alim ulama sudah dengki Bapak Ibu, dia gunakan ayat-ayat, firman-firman Allah, hadis-hadis Nabi untuk membenci suatu golongan, untuk menghinakan suatu golongan. Quran hadis itu dimaksudkannya ke sana Bapak Ibu. Nah, itu luar biasanya kalau orang lebih besar lagi murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau tahu ulama ini tak baik atau sesat ajarannya, akidahnya, ya tanya kepada ulama yang adil, yang sebenar-benar warasatul anbiya tadi itu. Kita tanya ke dia, macam mana Pak Ustaz? Ya, ada sipulan-sipulan mengajarkan seperti itu. Tidak apa-apa, itu bukan ghibah itu Bapak Ibu. Untuk mengetahui kesesatannya supaya kita jangan terjerumus di dalam kesesatannya. Tidak apa-apa, itu bukan ghibah namanya. Adapun jika dikatakan ghibah seperti itu tidak berdosa dan dibenarkan. Kata siapa? Imam Nawawi rahimahullahu taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Apalagi ghibah yang dibenarkan, Bu. Ini tak saya sampaikan karena ada saya sampaikan di pertemuan yang telah lalu. Ya, supaya kita terhindar dari tipu daya seseorang. Dia ini suka modus. Nah, kawan ini suka modus, suka minjam tapi tidak dibayar, Bapak Ibu, modus ya. Nah, ada Bapak Ibu. Ya. Jadi kita ceritakanlah ke tetangga kita semuanya. Kalau datang si Fulan tuh nanti kawan wirid kita tuh, namanya ini. Dia minjam uang apa segala macam. Jangan kalian pinjam. Nggak akan ada, dia minjam kayu api. Kalau dia tuh minjam kayu api, bakar habis tak tersisa lagi. Dia minjam kayu api, Pak Ibu, tinggal abu ya. Nah, Pak Ibu. Nah, diceritakannya lah sama tetangga-tetangga. Hati kau sama hati-hati. Itu enggak apa-apa, itu bukan ghibah itu. Ya, dah. Nah, itu dah saya bahas kemarin ya, ghibah yang dibenarkan. Ghibah juga, tapi tidak berdosa. Ghibah itu kan menceritakan orang. Ghibah juga, tapi tidak berdosa, Pak. Dibolehkan lagi malahan, Pak. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perkara-perkara yang penting yang mesti kita jaga di dalam belajar menuntut ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talaba ilman mimma yabtaghi bihi wajh Allah." Sesiapa saja yang menuntut ilmu ya, atas niat, atas maksud mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. La yatlubuhu illa liyanala bihi 'aradan minad dunya. Ya, tidak menuntut ilmu dikarenakan mencari keduniaan, ya itu tadi pangkat, harta dan seterusnya, bukan karena maksud-maksud itu. Ya, kalau ada maksud-maksud seperti itu, lam yajid urfal jannah yaumal qiyamah, maka ia tidak akan mendapatkan ya baunya, aromanya surga di hari kiamah. Nah, apa artinya? Diharamkan masuk surga, tak mencium bau surga, itu bahasa kita. Ya, tak mencium bau surga, diharamkan daripada surga. Wa urful jannati rihuha, dan adapun aroma surga itu dan wanginya itu Bapak Ibu dapat tercium di jarak berapa tahun perjalanan Bapak Ibu. Dalam sebuah hadis dikatakan kama fil hadis yujadu min masirati khamsami'ati amin, padahal aroma wanginya surga itu dapat tercium tentunya bagi orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah, diridhai oleh Allah untuk memasuki surga. Kalau yang tidak tercium sama sekali, berapa jauh jarak perjalanan pun tidak tercium Bapak Ibu.
akan tercium itu. Sejauh jarak perjalanan 500 tahun perjalanan, Bapak Ibu. Nah, itu dah tercium tuh, insyaallah yang Allah karuniakan surga, ya, yang Allah izinkan untuk memasuki surganya itu 500 tahun perjalanan sudah tercium, Bapak Ibu. Bahkan di dalam alam kubur tuh sudah dapat itu, Bapak Ibu, alamat-alamatnya, aroma-aromanya sudah datang tuh, Bapak Ibu. Ya, ketenangannya, kenyamanan dari surga itu sudah hadir di alam kubur itu, Bapak Ibu. Itu. Kalau enggak ya itu tadi menyempit ya, kemudian dalam hadis dikatakan ya sehingga berceragah tulang belulang ya memang. Bukan lubang kubur tuh yang menyempit Bapak Ibu, alam kubur. Ini kadang otak kita nih sering sekali berpikir seperti itu dan suka berpikir hal-hal yang kalau enggak masuk akal tuh enggak enak, ada mesti masuk akal Bapak Ibu. Mana Pak Ustaz katanya ada ular, ada kalajengking. Kemarin dibongkar enggak ada apa-apa, utuh aja Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan, dia bukan diazab di situ. Ular kalajengking, petir menyambar itu bukan di situ, Bapak Ibu. Di alam kubur. Itu lubang kubur, alam dunia itu. Nah, beda alam, Bapak Ibu yang dimuliakan. Nah, kadang Bapak Ibu, itu Pak Ustaz tidak terganggu tuh Pak Ustaz. Apa yang terganggu saya bilang? Itu kan kuburan Pak Haji, orang soleh itu. Itu sebelahnya pemabuk loh Pak Ustaz. Itu kalau digebukin sama malaikat terganggulah tidur Pak Haji. Ustaz, alah sudah pula. Ada-ada aja yang dipikir. Ini orang kita bertanya itu kalau bisa di dalam majelis ilmu dengan ustaz itu tanyalah yang bermanfaat untuk amal ibadah kita. Itu sebenarnya tidak ada faidah. Ada lagi yang bertanya, ada kedai kopi dalam surga Pak Ustaz? Untuk apa ditanya kedai kopi Pak Ibu? Ya. Bar diskotik aja ada dalam surga itu Pak Ibu. Percaya tidak Pak Ibu? Ya. Tapi bukan bar diskotik, maka minuman khamar, makanan yang diharamkan itu tidak. Ya, semua halal di sana, Bapak Ibu. Lebih dari kedai kopi itu ada, Bapak Ibu. Ya, ada semua di sana. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Nah, bagi kalian nanti di dalam surga itu apa yang selera di dalam hati kalian itu, apa yang terlintas, yang kalian inginkan, ada semua. Tinggal minta ya. Kadang terbesit di hati dah hadir dia tuh Bapak Ibu. Tak perlu minta, terbesit di hati dah hadir dia itu Bapak Ibu. Ya, Bapak mau apa? Bidadari. Ya, Bapak Ibu. Hilangan tuh apa cerita bidadari ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu ya. Jadi kalau mencari keridhaan Allah, mengharapkan keridhaan Allah di dalam menuntut ilmu, di dalam mengajarkan ilmu, di dalam mengamalkan ilmu, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dunia tuh ngikut Bapak Ibu. Ya, niatkan aja untuk akhirat, dunia ngikut tuh Bapak Ibu. Dunia tuh dia ngikut aja tuh. Kalau kita niat untuk Allah, kalau niat untuk dunia, dunia memperbudak kita, mempersulit kita Bapak Ibu. Makanya kita azab dibuatnya Bapak Ibu. Peras keringat penting tulang Bapak Ibu. Pagi-pagi pulang malam, bukan menyindir orang yang kerja susah payah nih, tidak ya. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, itu kan istilah-istilah. Padahal tidak ada sampai segitu ya. Ya kaki ya tetap kaki, kepala ada fungsinya masing-masing kan begitu. Ya. Tapi kenapa? Karena niat tadi untuk keduniaan, diperbudak dunia. Kalau niat kita untuk akhirat, dunia ngikut gratis, Pak Ibu. Ada ustadz yang susah ya, Pak? Ada, Pak Ibu. Tengok Pak Ibu. Ada orang-orang soleh yang susah, ada. Ada orang-orang yang dekat dengan Allah tuh risau, rungsing hatinya, gelisah hatinya, galau hatinya, dan ada Bapak Ibu. Ya, Allah masukkan ke dalam hatinya qanaah, tenang Bapak Ibu. Ya, nyaman, tentram. Kenapa? Zikir selalu hidup. Ya, lidahnya selalu basah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah. Itu orang kayak gitu enggak susah Bapak Ibu. Sampai mati enggak susah Bapak Ibu. Bahagia selama-lamanya Bapak Ibu. Hidup terus itu Bapak Ibu. Orang yang berzikir ini hidup di sisi Allah Bapak. Hidup maksudnya apa? Senantiasa di dalam penjagaan Allah. Senantiasa di dalam cucuran rahmat kasih sayang Allah. Tidak risau, tidak gelisah, tidak galau dia Bapak Ibu. Itu orang zikir hidup di sisi Allah. Itu maksud hadis Nabi itu Bapak Ibu. Orang yang tak berzikir itu seperti bangkai, mayat berjalan. Ya. Hidup tapi seperti bangkai Bapak Ibu. Tak ada perlindungan dari Allah. Tak ada penjagaan dari Allah. Hatinya penuh dengan kegelisahan. Hatinya penuh dengan kegalauan Bapak Ibu. Ketakutan yang tak menentu Bapak Ibu. Kenapa? Hatinya kosong, ghafil, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Duduk, berdiri, kapanpun saatnya, waktunya senantiasa zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada subuh hari ini mudah-mudahan yang singkat namun berfaedah dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain yang belum sempat bermajlis pada subuh hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.